Oke, secara fisik seperti ini contohnya. Ini perbedaan dari data tradisional dan data digital. Oke, contohnya seperti ini anak-anak ya. Kalau yang data-data ini disimpan di lemari. Nah, kalau yang ini disimpannya di ya alat elektronik, di hard disk. Oke, operasi apa saja yang bisa kita lakukan dengan sistem basis data ini ya? Karena kita memanfaatkan atau menggunakan komputer ya. Jadi kita bisa membuat database. Kita menghapus database, kita bisa membuat file tabel baru, menghapus tabel, ya, menambah pengisian data baru ke dalam file tabel, pengambilan data, perubahan data, penghapusan data, manipulasi data ya. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi kita bisa mengolah data yang kita simpan. Oke, lanjut. Tujuan dan objektif basis data. Oke, data itu merupakan aset penting dari perusahaan. Ya, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Efisiensi ruang. Nah, ini ya. Tujuan basis data seperti itu anak-anak. Beda dengan yang tradisional tadi. Basis data yang tradisional tadi ya. Menghabiskan banyak tempat, kemudian kurang cepat, seperti itu ya. Dan juga kurang teliti ya. Misalkan, Pak, saya butuh data ini cepat ya. Nah, dicari keliru-keliru ya. Gitu. Nah, dengan komputer itu bisa tepat. Pokoknya yang nyeting benar. Kalau yang nyeting keliru ya keliru juga nanti ya hasilnya. Informasi yang ditampilkan juga keliru. Oke, lanjut. Nah, sini ada ketersediaan pemilahan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Ya, kita bisa memilah-milah data, nah ya. Oke, kemudian kelengkapan. Ya, kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Ya, jadi kalau apa namanya? Ada penambahan data, ya, itu kan juga bisa menyebabkan bentuk atau struktur database-nya berubah, ya. Tapi kita bisa menata itu. Kemudian keamanan, memberikan keamanan atas hak akses data. Nah, enaknya di sini setiap orang bisa mengakses datanya sendiri-sendiri. Contoh seperti rapot online. Ya, terus kemudian ada BPJS online itu juga ada. Nah, dan hak akses terhadap data ini ya dibatasi ya, hanya orang itu saja yang bisa mengakses datanya. Kalau Facebook gimana Pak? Ya, kalau Facebook kita tinggal ngatur aja. Ada yang bisa diakses oleh, artinya diakses di sini bisa dilihat ya. Bisa apa, orang lain itu bisa komen-komen atau apa. Ya. Itu bisa kita atur sendiri hak aksesnya ya. Ya itu apa ya, database umum ya seluruh dunia. Canggih Facebook itu. Oke, maksudnya di sini kita membuat sistem database yang disesuaikan dengan lembaga, instansi atau perusahaan yang kita bekerja di situ. Oke, kemudian kebersamaan pemakaian bersifat multi user. Nah ini, jadi data itu bisa diakses bersama-sama. Ya, data itu bisa kita akses secara bersama-sama. Contohnya apa? Ujian online. Ya, jadi soalnya si admin kan membuat soal itu supaya diakses oleh banyak orang, banyak user. Oke, contohnya itu. Oke, pengguna database. Ya, pengguna database disebut sebagai aktor on the scene. Ya, aktornya.
artisnya ya. Oke, di sini ada 4 anak-anak, ada 4 menurut dari artikel ini ya. Ada 4 yaitu database administrator, database designer, end user, dan sistem analis, programmer. Nah, di sini posisi kalian ada di mana? Ya, diposisikan aja di sini. Kalian ada di mana? Apakah seorang database administrator, database designer, end user, atau sistem analis, atau programmer? Oke, sambil kita kupas tuntas. Jadi database administrator itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring kebutuhan hardware dan software. Dalam pekerjaannya biasanya dibantu oleh staf admin. Nah, di sini ya database administrator. Nah, contoh admin rapot online. Oke, di sini yang bertindak adminnya adalah laboran yaitu Mas Yogi. Nah, itu yang mengatur manajemen manajerialnya dari database. Keliru. Itu operator ya. Operator di sini gini maksudnya. Yang membuat database-nya. Jadi perusahaan itu butuh maaf tadi keliru. Artinya di sini perusahaan itu butuh data apa yang perlu disimpan gitu ya. Data apa yang perlu disimpan di dalam komputer ini. Nah, jadi seorang administrator itu bisa komunikasi dengan pemilik perusahaan. Jadi administrator ini yang menyediakan ruang-ruangannya gitu ya, space-nya. Nah, istilahnya itu juga tabel-tabelnya dalam satu database. Oke, seperti itu. Ya, sorry ya, kalau yang menjalankan itu adalah operator. Oke, lanjut. Database designer, ya hampir sama dengan yang tadi anak-anak. Hampir sama dengan yang administrator tadi. Nah, cuma di sini dia bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database. Ya, ini perlu koordinasi dengan kebutuhan user database. Nah, ini juga di sini tugasnya desainer itu dia menganalisa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu apa saja, gitu, sehingga nanti dicatat oleh database administrator. Nah, dia bagian keliling untuk mencari spesifikasi dari data yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian dia akan melaporkan kepada database administrator. Oke, lanjut. End user database adalah orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, update maupun generate report database. Oke. End user dapat dikategorikan. Oh ya. Nah, ini penggunanya anak, penggunanya. Jadi contohnya misalkan kalian bekerja di contoh ini ya, contoh bekerja sebagai teller bank atau pegawai reservasi lah. Misalkan membutuhkan data dari nasabah ya, orang yang menabung di bank gitu ya. Nah, misalkan ada nasabah datang, Mbak, saya ingin tahu data saya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi si teller bank itu dia melakukan pekerjaannya, ya. Dia akan mengquery data, ya dengan perintah-perintah, database. Dia ketik, nah ini keluar datanya, gitu ya. Nah, tapi sekarang karena database ini disambung dengan aplikasi ya, itu sekarang sudah cukup mudah bagi end user ini. Tinggal klik, datanya keluar ya. Tapi tidak manual gitu. Oke, paham ya? Tapi kalau kalian sebagai pelajar ya,
Belajar RPL itu harus tahu perintah-perintahnya, bagaimana cara menampilkan data, ya, bagaimana cara menghapus data, nah, bagaimana cara memanipulasi data, gitu ya. Oke, lanjut. Sistem analis adalah orang yang menentukan kebutuhan sistem end user, application programmer, orang yang kerjanya berhubungan dengan koneksi database. Nah ini mungkin posisi kalian di sini ya, seorang programmer nih, seorang programmer. Ya, apa namanya? Selain menganalisa ya, selain menganalisa kebutuhan sistem perusahaan itu, kalian juga yang membangun ya, yang membuat aplikasinya. Nah, tapi di sini kalian jangan berkecil hati. Misalkan, Pak, saya ngoding lemah, Pak. Ya, kira-kira yang cocok jadi apa? Ya, tinggal kalian mampunya di mana. Kalau kalian mampunya di sistem apa tadi, di desainer database, ya meskipun nggak bisa ngoding tapi di sana bisa, ya masuk aja di situ. Pak, saya sebagai database administrator, oke, masuk aja. Ya, Pak, saya cocoknya di operator deh, Pak. Oke, masuk aja. Pak, saya hanya penikmat IT saja. Ya, contohnya setiap hari dia nonton YouTube gitu ya, mendengarkan musik. Ya nggak ngapa-ngapain ya. Hanya penikmat saja. Oke, lanjut. Jadi manfaatnya seperti ini ya, manfaat dari database terpusat, bisa terpusat ya. Bisa terpusat karena ujian online tadi bisa sharing ya. Kita bisa sharing informasi, quick editing yang mempercepat ngedit ya, akurasi dan konsistensi. Nah, ini ya sebuah informasi itu bisa didapatkan secara akurat dengan menggunakan sistem database bantuan ini ya, bantuan komputer. Kemudian dari sisi keamanan juga ya. Kemudian transaksi. Ya, contohnya database yang bisa diolah menjadi sebuah transaksi itu biasanya hubungannya dengan e-commerce ya. E-commerce. Nah, kan apa? Toko online itu ya. Nah, itu kan memanfaatkan data-data ya. Data-data. Contoh apa ya? Gojek itu, Gojek. Itu kan sudah ada kan sama-sama data ya, data pemesan sama data yang Gojeknya itu bertemu di sebuah aplikasi. Nah, di sana kan terjadi transaksi ya, terjadi transaksi jual beli. Oke, lanjut. Sifatnya seperti ini, berbagi integrasi dan keamanan. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Oke, ini abstrak. Model yang dibangun sebagai model nyata. Informasi yang disimpan dalam sistem merupakan sebuah usaha menyajikan sifat dari beberapa objek yang sesungguhnya. Ya. Jadi mewakili informasi dari kondisi nyata, ya, dari kondisi nyata, gitu ya. Contoh apa ya, data ini, misalkan di grup itu ada rombengan online batu itu, contoh dijual mobil warna merah, karena ada gambarnya tuh, gambar warna mobil warna merah. Ya setelah dilihat aslinya warnanya hijau. Nah ini kan berarti tidak menyajikan sifat dari objek yang sesungguhnya ya. Jadi kalau disebut sebagai presentasi dari wujud nyata, itu harus sesuai ya namanya. Oke, kemudian independensi. Sebuah perubahan dibuat ke dalam beberapa bagian dalam suatu sistem aplikasi, maka seharusnya perubahan itu tidak mempengaruhi struktur data dasar yang digunakan oleh aplikasi. Oke, jadi sebuah sistem kalau bisa itu
eh, tidak merubah struktur secara semuanya anak-anak ya. Jadi kalau perubahannya dirubah secara besar-besar, ya itu mempengaruhi semuanya. Bisa bisa istilahnya aplikasinya untuk sementara sedang diperbaiki ya, dan tidak dapat digunakan misalnya. Nah ini perlu perlu pemikiran dari awal ya, di awal harus benar-benar matang. Oke, bahas data atau sering juga disebut dengan DBMS. Ya, DBMS, Database Management System, kalau Indonesia-nya adalah sistem basis data. Nah, ini contoh-contoh aplikasinya banyak ya. Banyak contoh-contoh aplikasinya ya. Contohnya ya ujian online tadi, rapot online gitu ya. Kemudian apalagi aplikasi-aplikasi yang besar-besar yang dapat kita jumpai. Ya, ada Facebook, ada macam-macam lah gitu ya. Tapi di sini kita ngomongnya apa sistem database perusahaan. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi sudah. Oke, begitu anak-anak, kita mereview kembali, kita mengingat kembali mata pelajaran database. Ya, ada pertanyaan? Oke, nanti kita tanyakan di LMS. Ya, Learning Management System. Kita juga menggunakan apa? Google Class ya, atau di WA juga bisa. Silakan tanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di materi berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.